Baik, mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini ya dari Filipi 4 ayat 19. Ya, firman Tuhan berkata demikian, kami bacakan buat kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, firman ini adalah surat Paulus, ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dia dalam penjara maka dia memberikan atau mengasih surat ya, sehingga bagaimana jemaat itu tetap merasa nyaman walaupun Rasul Paulus tidak ada bersama dengan mereka, tapi Paulus memberikan surat kasih untuk meyakinkan jemaat di Filipi, ya. Dan kemudian juga sebagai bentuk ucapan syukur Rasul Paulus ya bahwa jemaat di Filipi itu eh, yang sudah menolong dia, yang sudah mendukung dia, yang sudah ikut berpartisipasi di dalam pemberitaan firman Tuhan ataupun kabar baik yaitu pekabaran Injil. Bapak Ibu, firman ini luar biasa ya, setiap firman yang kita imani, yang kita tangkap, yang kita percaya itu sanggup ya untuk menggenapi janjinya kepada setiap kita yang beriman kepadanya ya, sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita melihat ya keadaan kita, sekitar kita, begitu banyak keluhan, banyak kekhawatiran ya. Setiap hari, setiap orang ya mengeluh ya, mulai khawatir, pusing dengan keadaan yang sekarang. Karena banyak hal-hal yang kurang baik ya, contohnya seperti di Jabodetabek untuk cuaca saja pun karena panas itu orang sudah mengeluh, mau keluar katanya panas, gerah, banyak debu ya, kita mengeluh, kita khawatir, ah kalau saya keluar nanti saya batuk, nanti saya sakit gitu ya, itu kekhawatiran ya atau kegelisahan. Nah kemudian juga kalau kaum ibu ke pasar ya, sampai di pasar kita terkaget-kaget mendengarkan suara, maksud saya harga yang begitu melonjak tinggi. Ya, saya baru seminggu tidak ke pasar. Kemarin ketika saya ke pasar, saya kaget. Saya tanya, sayur yang biasanya belasan ribu, kemarin 30.000, 25.000. Nggak ada yang 20.000. Ya, sehingga anggaran itu begitu meningkat, begitu melonjak ya. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang membuat kita jadinya gelisah, khawatir bagaimana ini kita nanti ya, makan apa kita nanti gitu ya. Nah, harga bahan pokok semua naik gitu. Nah, ini membuat hati kita ataupun keadaan kita kurang nyaman ya. Nah, memang Bapak Ibu ya selama kita ada di dunia ini kita pasti menghadapi salah demi masalah, dan kita juga sebagai umat Tuhan yang sehat ya kita harus berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup itu ya, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ya dan sebagainya, karena itulah hidup kita. Kalau itu kita tidak terpenuhi maka kita juga akan terganggu, maka kita akan tidak nyaman ya seperti itu. Nah,
Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hari-hari ini orang mulai berpikir keras, ya, sehingga mungkin juga orang semakin mulai tidak peduli dengan orang karena dia pikir yang penting kebutuhan saya dulu lah, yang penting keluarga saya dulu lah, yang penting saya dulu dan saya dan saya, ya, sehingga ego mulai keluar. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini firman Tuhan jelas mengingatkan kita, ya, bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup, ya, untuk memenuhi setiap keperluan kita. Persoalannya apakah kita mengaminkan, apakah kita percaya dengan firman Tuhan itu, ya, seperti itu. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Tetapi siapa yang mencintai dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Artinya di sini apa? Ya, Salomo mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita sekarang, pada saatnya kita harus minta hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa, ya, mengatur sedemikian rupa. Seperti tadi harga-harga yang semakin tinggi, semakin melonjak, ya, dan kemudian juga cuaca yang ekstrim. Kita harus bijaksana, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita kondisikan, ya, bagaimana yang terbaik buat kita, bagaimana yang terbaik buat keluarga kita, apa yang cocok buat kita, apa yang pantas, yang wajar, yang sehat buat kita dan keluarga kita. Ya, jadi jangan akibat kita eh, merasa kekurangan atau merasa membutuhkan, maka kita menghalalkan segala cara, ya. Jadi seperti Pak Khotbah tadi katakan, ya, jangan sampai seperti kita mencintai uang itu melebihi segalanya atau kekayaan. Jadi sehingga kita terus fokus berusaha untuk memenuhi keperluan itu dengan segala macam cara. Padahal bukan itu yang penting, ya. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari, ya. Nah, ini perlu kita pegang bahwa hari ini, masalah hari ini, cukuplah hari ini kita selesaikan. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik dengan hikmat yang daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita khawatir tidak juga itu menambah. Yang ada itu hanya membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi uh, tidak bergairah untuk bekerja. Kita tidak bersemangat dan kita tidak ada usaha untuk bagaimana solusi yang terbaik jika kita sudah mulai khawatir. Bahkan mungkin bisa kita jadi, ya, kurang enak badan, jadi sakit seperti itu Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Allah ingatkan kita, ayo, kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kita. Ya, seperti tadi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Ya, Allahku sanggup memenuhi keperluanmu. Segala keperluan. Apa arti segala? Segala itu artinya semua. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya keuangan, ya. Semua, ya, termasuk kekuatan kita, termasuk kesehatan kita, spirit kita, ya, roh kita itu Allah itu sanggup, ya. Nah, oleh karena itu Alkitab, ya, ataupun firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, ya, bahwa segala sesuatu itu, ya, kita harus mengutamakan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari khawatir tadi agar kita terbebas dari rasa cemas, ya. Maka satu-satunya cara adalah dengan memprioritaskan Tuhan, ya, di atas segala. Jadi mengutamakan hal-hal rohani dulu. Ketika rohani kita itu damai, sejahtera, tenang, sehat, maka kita bisa berpikir dengan bijak. Kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita peka dengan Roh Kudus, kita peka dengan Tuhan. Tuhan akan membimbing kita dalam kita menjalani
hari-hari kita. Oh, nggak ada suaranya katanya. Audionya mungkin Bu Dewi ya. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita? Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, nah ini firman Tuhan, firman yang sangat memberkati, firman yang sangat menguatkan kita. Jika kita percaya, jika kita imani, maka ini terjadi di dalam hidup kita ya. Bagaimana cara menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama dalam hidup? Itu pertanyaannya, pertanyaan berikut ya. Ya kita tahu bahwa Allah Bapa sudah menebus kita lewat pengorbanan putranya Yesus Kristus dengan kematiannya di Golgota, ya. Dia mencucurkan darahnya di Golgota, maka kita beroleh keselamatan, ya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran tadi, yaitu pertama kita mencari hadirat Tuhan setiap hari, yaitu dengan cara yang seperti ini. Kita datang dalam saat teduh kita. Kita memulai aktivitas kita dengan datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan sembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita merenungkan setiap firman yang kita dengar dan melakukannya. Ya, kita ambil jadi rema setiap pemberitaan firman, itu jadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hari itu. Dan kemudian yang ketiga, kita setia beribadah dan setia melayani Tuhan. Ya, setia beribadah ini maksudnya bukan hanya doa Zoom, tapi ketika kita melayani orang lain, melayani keluarga kita juga, maka kita menganggap ataupun kita melakukan itu seperti melayani Tuhan sendiri. Nah, jika itu yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita mencari hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kita setia beribadah dan juga setia melayani Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat aktivitas kita. Maka Allah kita, Allah yang luar biasa, Dia akan ya mencukupkan seluruh apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Ya, Filipi 4 ayat 19 tadi berkata, maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada cara lain, hanya dengan percaya beriman di dalam Kristus Yesus. Ya, kita letakkan semua kekhawatiran kita, pengharapan kita, ya, bahkan seluruh kehidupan kita, napas kita taruh semua di bawah kaki Yesus. Itulah caranya agar kita tetap bisa ya berpegang teguh, tetap melangkah dalam iman, dan kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Ya, dia selalu bersama kita dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mari Bapak Ibu, ya kita terus datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, ya, percaya dengan firman Tuhan dan melakukan setiap hari. Dan yang ketiga, kita setia beribadah dan setia melayani Tuhan. Ya, apapun yang kita kerjakan itu kita lakukan seperti untuk Tuhan ya, dari Kolose 3 ayat 23. Maka Allah yang penuh berkah, Allah damai sejahtera itu akan melimpahkan, akan memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita dengan caranya sendiri. Dia punya cara untuk menolong kita yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita semua diberkati dan segala apa yang kita rencanakan, pikirkan pada hari ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat buat kita. Amin. Kita tutup dengan doa.
Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat firman yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan masih menyapa kami pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan oleh firman-Mu yang berkata Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami di dalam Kristus Yesus. Karena engkaulah yang berkuasa, engkaulah yang memegang kendali atas surga dan bumi, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami mencari hadirat Tuhan, ketika kami mencari perkenanan Tuhan, dan kami percaya akan janji-janji-Mu, firman-Mu yang kami dengarkan, dan kami setia melayani Tuhan lewat usaha kami, pekerjaan kami, maka kami percaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Ya, Allah berjanji bahwa akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Apalagi hari-hari ini Tuhan, kami menghadapi banyak persoalan. Baik cuaca, baik anak-anak, baik ekonomi, juga persoalan keamanan. Semuanya itu Bapak. Kami hanya taruh, kami hanya letakkan di bawah kaki Yesus. Kami punya Allah yang dahsyat, kami percaya Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau sanggup membawa kami keluar dari permasalahan, bahkan memenuhi segala kebutuhan kami. Semuanya bersumber daripadamu. Kami percaya, kami terlalu yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan Engkau Yehova Salom. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Surbakti.